Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Saya berharap kita semua ada dalam keadaan sehat, adalah dalam keadaan aman, semua dalam perlindungan Tuhan. Dan saya berdoa sehingga biarlah setiap umat Tuhan tetap terus mencari Tuhan, tetap terus berharap akan kasih setia Tuhan. Karena kita hidup bukan karena keadaan hari-hari ini. Betul, keadaan hari-hari ini membuat kita khawatir, membuat kita cemas, membuat kita bimbang. Tapi kita hidup karena percaya. Amin saudara. Firman Tuhan jelas katakan, orang yang mendengarkan firman dan melakukannya, maka dia diumpamakan seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu karang. Ada badai, ada banjir, ada pergumulan, ada masalah, ada tantangan, dia tetap tegak berdiri. Kenapa? Karena dia melakukan firman Tuhan. Dan pagi hari ini secara khusus melalui program Bible and Coffee ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya rindu untuk setiap kita terus tertanam dalam firman Tuhan, sehingga tergenapi firman Tuhan dalam kehidupan kita. Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan. Segala yang baik akan ditambahkan dalam hidupmu. Itulah janji Tuhan Yesus dalam kehidupan setiap kita. Kita yang merasa diberkati melalui program Bible and Coffee ini setiap pagi, saya juga mengarahkan setiap umat Tuhan, mengencourage setiap umat Tuhan, ayo jadi berkat. Bagikan juga video-video yang memberkati engkau, sehingga banyak orang di sekeliling kita yang mungkin ada di akun-akun media sosial kita, ada di kontak-kontak WhatsApp kita, juga turut menerima berkat Tuhan. Karena kita ada untuk menjadi berkat. Kita sudah diberkati, maka jadilah berkat buat orang lain. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita renungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan yang menopang kami, yang menolong kami, memampukan kami untuk tetap terus bertahan, menghadapi badai, menghadapi tantangan. Betul, di hadapan kami masih begitu banyak masalah yang harus kami hadapi. Tapi ini yang kami percaya, setiap masalah dapat kami tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan bagi kami. Dan setiap firman yang kami dengar, biarlah Roh Kudus yang mengejawantahkannya atas setiap kami. Kami menjadi mengerti, kami jadi lebih memahami akan kebenaran. Dan kebenaran itulah yang memerdekakan hidup kami. Bapa, sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu kebenaran firman Tuhan yang pagi hari ini sebelum kita memulai segala sesuatunya saya mau sampaikan buat setiap kita sebagai bahan perenungan di hari ini. Di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 16 dan 17. Ini perkataan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus pada saat itu, bagaimana keadaan mungkin tubuh jasmani yang merosot karena pergumulan, karena masalah, karena tantangan, bahkan mungkin karena sakit penyakit, tapi dia memiliki keyakinan yang kuat. Dan perkataan inilah yang harus kita simpan, kita terima, dan kita hidupi dalam keseharian kita. Dalam 2 Korintus pasal keempat ayat 16-17, Rasul Paulus bilang begini, sebab itu kami tidak tawar hati. Hati-hati dengan hati kita. Karena iblis menyerang dengan hati kita, saudaraku. Akhirnya dalam hati kita ada ketawaran untuk mengikut Tuhan. Dalam hati kita ada kecewaan. Dalam kita mengikut Tuhan, saya udah ikut Tuhan, tapi kenapa masalah saya nggak selesai-selesai? Saya ikut Tuhan, tapi kenapa toko saya kok sepi terus? Saya udah ikut Tuhan, tapi kenapa saya belum disembuhkan? Hati-hati. Iya kan? Akhirnya kita mulai main-main pikiran, kita mulai bimbang, kita mulai cemas. Nah, inilah yang mau dikerjakan iblis di hari-hari ini. Akhirnya kita jadi orang-orang yang memiliki ketawaran hati untuk ikut Tuhan. Tapi Rasul Paulus mengingatkan kepada setiap kita, kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami. Rasul Paulus tahu betul, selama kita ada dalam kemah dunia ini, maka ini ada manusia lahiriah. Daging kita ini manusia lahiriah. Semakin hari semakin merosot, semakin hari semakin tua, semakin hari semakin lemah. Namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ini dia dasar saya membuat program ini, salah satunya adalah ini. Agar manusia batiniah kita dibaharui hari demi hari. Kenapa? Karena Yesus jelas katakan, kamu sudah bersih oleh karena firman yang kusampaikan kepadamu. Dengan kata lain, firman yang tiap hari kita dengar, saudaraku, itu membersihkan hati kita, membersihkan pikiran kita, pada akhirnya membersihkan ucapan-ucapan kita, membersihkan hidup kita.
Ini yang membuat akhirnya kita mengerti bahwa manusia batiniah kita perlu dibaharui dari hari demi hari, perlu dibaharui melalui apa? Firman. Bahkan di ayat 17 Rasul Paulus bilang begini, sebab penderitaan ringan sekarang ini, nah ini dia. Dampaknya karena manusia batiniah diperbaharui, akhirnya concern hidupnya tidak lagi kepada tubuh jasmani. Karena kalau sampai dia concern kepada tubuh jasmani, maka yang hidupnya adalah pengeluhan, hidupnya adalah persungutan, hidupnya adalah cari selalu siapa yang salah, membenarkan diri sendiri. Karena fokusnya manusia jasmani. Tapi Rasul Paulus mengerti betul dan mengingatkan kepada setiap kita hari ini, perbaharui manusia batiniah kita, roh kita. Jangan cuma fokus kepada daging, dan daging. Betul, selama kita di dunia kita masih pakai daging, masih pakai tubuh jasmani. Tapi dalam hidup kita juga kita memiliki tubuh apa? Rohani. Manusia batiniah, Rasul Paulus bilang. Iya kan? Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, ini hanya dapat dimengerti oleh orang-orang yang bertumbuh dalam iman. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ada orang mengalami penderitaan lalu komplain. Ada orang mengalami kekecewaan dalam hatinya, disakiti sama istrinya, disakiti sama suaminya, disakiti sama sesamanya. Kecewa. Difitnah kecewa. Dikhianati kecewa. Ditinggalkan kecewa. Kenapa? Karena terfokus kepada apa? Tubuh jasmani, tubuh lahiriah. Manusia lahiriah, Rasul Paulus bilang. Tapi Rasul Paulus mengingatkan kalau kita semakin hari semakin diperbaharui manusia batiniah kita. Manusia batiniah kita semakin diperbaharui, bagaimana caranya konsumsi apa yang menjadi makanan manusia batiniah? Apa? Firman. Inilah konsumsi daripada manusia batiniah kita. Setiap pagi, setiap hari. Akhirnya semakin hari semakin diperbaharui. Dampaknya apa? Kita jadi mengerti. Ayat 17. Penderitaan saya yang saya alami itu tidak seberapa dibanding kemuliaan kekal yang saya dapati setelah saya mengalami penderitaan ini. Saya ikut Tuhan, saya dikecewakan. Saya ikut Tuhan, saya ditinggalkan. Saya ikut Tuhan, saya belum mengalami kuasa kesembuhan. Saya ikut Tuhan, masih mengalami begini, masih mengalami begitu. Itu kan penderitaan yang Allah izinkan. Karena Yesus bilang, barang siapa mau mengikut aku, ia harus sangkal diri, pikul salib setiap hari. Kita disakiti, kita dianiaya, kita difitnah, kepada kita dituduhkan hal-hal yang tidak berkenan. Kita gak boleh balas. Itu yang saya bilang manusia batinnya diperbarui. Ujung-ujungnya apa? Kita jadi mengerti bahwa penderitaan sekarang ini akan mengerjakan sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa, yang besar daripada penderitaan ini. Saya akan menerima kemuliaan Allah. Tapi hal ini hanya dapat dimengerti oleh orang yang manusia batiniahnya diperbaharui. Sebabnya setiap pagi saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo baharui manusia batiniah kita, manusia roh kita. Sehingga akhirnya daging kita boleh saja menyusut oleh karena masalah, oleh karena pergumulan. Kita bisa saja mengalami down, tapi manusia roh kita semakin besar. Dan kita berkata kepada masalah, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Pagi hari ini, ingatlah, ada manusia lahiriah, ada manusia batiniah. Yang Tuhan mau agar kita terus memperbaharui manusia batiniah kita. Kasih makan manusia batiniah kita. Sehingga akhirnya kita mengerti bahwa penderitaan-penderitaan yang kita alami, yang manusia lahiriah alami, itu akan mengerjakan kemuliaan buat hidup kita. Karena Tuhan memakai setiap penderitaan untuk mendatangkan kebaikan. Amin saudara. Terus perbaharui. Terus perbaharui manusia batiniahmu. Terus baharui manusia rohmu. Sehingga hidup kita tidak lagi dituntut oleh keinginan-keinginan daging. Melainkan keinginan-keinginan rohlah yang menguasai pikiran kita. Menguasai hati kita. Menguasai hidup kita. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, ampuni kami kalau hari-hari ini kami mementingkan manusia lahiriah kami. Kami disakiti, kami dikecewakan, kami membalas. Ampuni kami ya Tuhan.
Hari ini kami mengerti bahwa di sisi manusia lahiriah ada manusia batiniah yang selalu mau kami diperbarui setiap hari. Dan melalui firman-Mu lah kami dibersihkan setiap hari. Melalui firman-Mu kami dimurnikan setiap hari. Sehingga pikiran kami, hati kami, bahkan perkataan dan keseharian kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Bapak, apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa biar setiap kami umat Tuhan yang mendengar setiap firman-Mu setiap hari melalui program Bible and Coffee ini, kami dibaharui, kami dibersihkan, kami dimurnikan. Sehingga akhirnya kami mengerti penderitaan yang kami alami, yang manusia lahiriah kami alami, itu akan mengerjakan kemuliaan dalam kehidupan kami. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Baharui manusia batiniah kita setiap hari dengan merenungkan firman Tuhan, dengan memuji menyembah Tuhan dan menaikkan doa-doa kita. Tuhan Yesus memberkati kita.